Permisi Mas dan Mbak Aslab sekalian, perkenalkan nama saya Keirin Melina Dwi Ameta Sidabutar dengan NIM G00246162 dari kelompok B4. Di sini saya akan menyampaikan laporan praktikum anatomi blok 2.1 untuk soal yang pertama. Jadi untuk soal yang pertama itu ada jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, pada dasarnya untuk ereksi itu dia dengan saraf parasimpatis dan ejakulasi adalah dengan saraf simpatis. Untuk ereksi ini tuh kan parasimpatis itu konsepnya rest and digest. Jadi pada saat mengalami ereksi berarti tubuh seorang pria itu sedang dalam keadaan yang relaksasi ataupun merasa nyaman. Berbeda dengan pada saat ejakulasi yang dengan saraf simpatis yang konsepnya itu fight or flight, berarti tubuh itu tidak rileks dan sedang dalam seperti keadaan sedang terjaga gitu. Kemudian untuk mekanisme ereksi, jadi rangsangan seksual untuk terjadi ereksi itu kan pasti ada rangsangan seksual terlebih dahulu. Nah, rangsangan seksual ini tuh bakalan diproses di pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Jadi pusat integrasinya itu ada di jara supraspinal di area preoptical medial. Kemudian ada juga di nukleus paraventricularis, hipotalamus dan hipokampus. Nah, mekanisme ereksi oleh saraf parasimpatis tadi itu pada segmen NIL CLMS di sakral 2 sampai sakral 4. Kemudian bakalan diinhibisi oleh serabut NIL CLMS lumbal 1 sampai 3 dan nanti ini tuh bakalan dipakai juga di mekanisme ejakulasi yang akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi di mekanisme ereksi ini tuh, jadi reseptor aferen dari sensibilitas ataupun rangsangan seksual tadi itu ditangkap oleh nervus dorsalis penis yang bakalan menuju ke sentrum NIL CLMS sakral 2 sampai 4 yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, kemudian untuk setelah ditangkap oleh reseptor aferen, maka untuk responsnya ini tuh ada eferen oleh nervi erigentes yang merupakan serabut parasimpatis yang memiliki efek berupa relaksasi otot polos corpus cavernosus penis. Kemudian setelah itu terjadi dilatasi dari arteri helicinae dalam corpus cavernosum yang bakalan mengisi pembuluh-pembuluh darah kapiler yang ada di cavernae. Nah, karena semua kapiler-kapiler itu terisi, maka kan tekanannya itu jadi semakin tinggi. Kemudian akibatnya itu tunika albugineanya teregang dan menekan vena-vena yang ada dekat situ. Sehingga kalau misalnya terjadi ereksi, kemudian telah terjadi dilatasi helicinae dan tunika albugine ini teregang, aliran yang keluar dari jaringan erektil itu dihambat. Jadi kayak kan tadi udah diisi oleh ini sudah terisi darah oleh arteri helicinae karena terdilatasi. Kemudian kalau mau balik lagi ke jantung, darahnya tuh nggak bisa karena tunika albuginea teregang, kemudian bakalan venanya tuh terhambat gitu. Jadi darah itu tetap di situ, maka penisnya itu tegang. Dengan cara ini aliran yang keluar dari jaringan erektil dihambat sehingga tekanan internal meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan yang seperti itu. Sehingga panjang dan diameter penis itu bertambah besar dan disebut berada dalam posisi ereksi. Selanjutnya ada mekanisme ejakulasi. Nah, ternyata mekanisme ejakulasi ini tuh dibagi menjadi dua, ada emisi dan ejakulasi. Nah, emisi ini tuh transmisi cairan semen ke dalam uretra. Nah, kan uretra dari pria itu kan panjang, jadi nggak mungkin tiba-tiba langsung terjadi ejakulasi. Pasti akan terjadi pengisian cairannya dulu, sehingga kalau misalnya udah penuh dan udah sampai di ujung baru terjadi ejakulasi dan cairannya itu keluar. Nah,
pada saat terjadi emisi, dinding ductus deferens itu berkontraksi. Kemudian otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbo uretralisnya itu, yaitu kelenjar aksesoria pada organa genitalia maskulina itu berkontraksi. Sehingga kemudian sphincter vesica urinaria itu juga berkontraksi. Kemudian setelah itu mekanismenya itu kemudian terjadilah ejakulasi, yaitu keluar cairan semen dari ostium uretra externum. Nah, ejakulasi ini tuh menyebabkan kontraksi dari arteri helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula, ditambah kontraksi musculus bulbospongiosus dan musculus ischiocavernosus yang menghasilkan dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Makanya cairan itu dapat keluar. Kemudian mekanisme ejakulasi tadi ini tuh sudah saya sebutkan di sebelumnya, yaitu reseptornya itu ada coletal glans penis atau ductus deferens yang penuh, kemudian afferent oleh nervus pudendus centrum, dan rangsangan itu bakalan dibawa ke serabut NIL-CLMS di segmen lumbal 1 sampai lumbal 3. Kemudian terjadilah sebagai dampaknya itu terjadilah emisi dan kemudian ejakulasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.